Halo, saya Matea Tiasrena Benita akan menjelaskan mengenai Rumah Ramah. Rumah Ramah merupakan sebuah program kerja mengenai edukasi dan tips supaya rumah menjadi tempat yang nyaman pada saat masa pandemi coronavirus 19 ini. Rumah Ramah akan membahas seputar work from home, study from home, warung hidup, dan akuntansi sederhana untuk UMKM. Mengapa diberikan tips work from home supaya kita dapat bekerja lebih efektif di rumah. Kemudian study from home ini mencangkup cara supaya belajar kita menjadi lebih efektif dan nyaman walaupun di rumah, dan pengenalan secara sederhana penggunaan Google Classroom. Mengapa Google Classroom? Karena Google Classroom sangat familiar digunakan untuk keperluan sekolah. Kemudian warung hidup. Warung hidup merupakan suatu wadah bagi rumah untuk menyediakan kebutuhan sehari-harinya, seperti sayur mayur. Kemudian diharapkan warung hidup ini dapat mensuplai sedikitnya membantu kebutuhan di dapur, seperti kebutuhan dari daun bawang contohnya. Kemudian ada akuntansi sederhana untuk UMKM. Mengapa diberikan edukasi dan tips mengenai akuntansi sederhana? Karena melihat banyaknya peluang yang dapat kita lakukan untuk melakukan kegiatan jual beli dari rumah. Oleh karena itu, kita harus mencatat bagaimana pengeluaran yang kita keluarkan dan bagaimana pemasukan sebagai pendapatan yang kita dapatkan. Diharapkan kita dapat mengetahui berapa besar dari keuntungan yang kita dapatkan. Work from home atau bekerja dari rumah. Berikut merupakan tips yang akan saya berikan. Dapat dilihat di poster di sebelah ini. Yaitu yang pertama, tentukan prioritas. Bagaimana prioritas yang paling penting ditaruh di paling atas. Kemudian bersiap dengan pakaian rapi dan nyaman. Hal ini dimungkinkan supaya kita mendapatkan rasa seperti kita bekerja sungguhan, seperti tidak di rumah saja, walaupun kita hanya bekerja melalui rumah. Kemudian atur jam kerja. Aturlah jam kerja yang sesuai kebutuhan dari pekerjaan kita agar selesai tepat waktu. Kemudian persiapkan ruangan kerja. Persiapkanlah ruangan yang nyaman bagi kita sehingga kita dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Kemudian buat kesepakatan dengan anak dan suami. Beritahulah bagaimana kegiatan kalian mengenai bekerja di rumah dengan orang-orang terdekat supaya orang-orang terdekat dapat mengetahuinya dan tidak mengganggu saat kita sedang bekerja. Kemudian jangan lupa beristirahat. Walaupun bekerja dari rumah, kita tidak boleh melupakan namanya beristirahat. Kemudian saya akan memberikan tips belajar dari rumah. Yang pertama, tentukan materi. Tentukan materi yang apa yang akan kita pelajari di hari itu. Dan juga atur waktu belajar kita dengan menggunakan interval. Interval bisa menggunakan per 10-15 menit. Setelah kita mengatur interval, fokuslah belajar tanpa distraksi atau gangguan dari luar. Dan setelah itu, berhentilah saat alarm berbunyi. Setelah alarm berbunyi, kita mengulang kembali pelajaran menggunakan interval yang telah kita buat. Kita mengulang sampai dengan 4 interval beristirahat. Dan setelah itu, saya juga akan memberitahukan mengenai aplikasi penunjang untuk belajar atau sekolah di rumah. Yang pertama, ada aplikasi belajar dengan https://belajar.kemendikbud.go.id. Ini merupakan aplikasi alternatif belajar daring yang disediakan oleh Kemendikbud.
Rumah belajar ini dapat diakses melalui HTTPS di atas ataupun menggunakan downloadan di Play Store. Kemudian ada iPusnas. iPusnas merupakan perpustakaan digital atau e-pustaka yang dimiliki oleh Badan Perpustakaan Nasional, berupa e-book legal yang sistem pinjamnya layak seperti perpustakaan sungguhan. Nah, kedua aplikasi ini bisa kita gunakan loh saat belajar di rumah. Kemudian yang berikutnya adalah warung hidup. Apa sih warung hidup itu? Warung hidup merupakan pemanfaatan lahan kecil untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, manfaat dari warung hidup ini akan memenuhi kebutuhan dapur, seperti sayuran, bumbu, dan buah-buahan. Nah, caranya itu dengan menanam tanaman-tanaman yang kita perlukan setiap hari di pot, polybag, plastik bekas, karung bekas, kaleng biskuit, bekas ember, wadah cat, dan wadah lainnya sesuai yang ada di rumah. Kemudian, contoh tanamannya adalah sawi, kangkung, daun bawang, cabai, terong, dan lainnya. Nah, tipsnya itu untuk warung hidup ini, gunakanlah tanaman yang sering digunakan sebagai kebutuhan harian, serta tanamlah tanaman yang mudah tumbuh, dan juga gunakan wadah bekas supaya kita dapat mendaur ulang barang-barang bekas yang ada dan tidak menambah sampah lagi serta hemat. Dan yang terakhir adalah akuntansi sederhana untuk UMKM. UMKM merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, akuntansi sederhana ini terdiri dari laporan keuangan harian, yang diantaranya catatan aliran kas, catatan laba rugi, dan neraca. Tujuannya untuk membantu pemilik usaha dalam menjalankan usahanya, untuk mempermudah pengelolaan penghasilan dan melihat besarnya pendapatan bersih dan juga pengeluaran yang dikeluarkan. Nah, jika kalian ingin mengetahui seberapa besar uang masuk, uang yang keluar, dan saldo kas yang tersisa, dapat mengikuti tabel di samping ini. Jika uang masuk, tulislah uang masuk. Lalu ada saldo, dan jika ada uang keluar, tulislah uang keluar. Maka uang keluar akan mengurangi saldo, dan begitu juga sebaliknya jika ada uang masuk, maka saldo akan bertambah. Kita harus mulailah dalam mencatat setiap hari. Kita harus mencatat berapapun dan untuk keperluan apapun, catatan pemasukan dan pengeluaran. Catatan pemasukan contohnya ada jumlah barang terjual, dan catatan pengeluaran contohnya tagihan listrik dan air. Sekian penjelasan dari program kerja Rumah Ramah ini. Ayo buat rumah kita menjadi tempat yang nyaman pada saat masa pandemi. Dan jangan lupa pakai masker, cuci tangan di air mengalir, dan juga jaga jarak. Lindungilah orang-orang di sekitar kita dan jagalah kesehatan. Sekian dan terima kasih.